Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Afik Muzaki, salah satu anggota muda UKM Bahasa Flat Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa sekarang kita sudah di pertemuan kelima saja. Pertemuan kelima kita ini berarti hari terakhir kita membahas mengenai bahasa Jepang. Kemarin kita total sudah mempelajari 6 buah partikel. Namun kira-kira hari ini apa ya yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai kata sifat bahasa Jepang. Jadi maaf kawan-kawan, kita tidak bisa melanjutkan beberapa partikel yang lainnya. Kita hari ini akan masuk ke materi kata sifat bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu yaitu keiyoshi. Jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua. Ada yang disebut sebagai kata sifat i atau ikeyoshi. Apa sih itu ikeyoshi? Simbolnya ikeyoshi atau kata sifat i merupakan kata sifat yang cirinya diakhiri huruf vokal i pada katanya. Dan kata sifat yang kedua yaitu nakeyoshi atau kata sifat na. Kata sifat na ini kebalikannya dari ikeyoshi atau kata sifat i, yaitu kata sifat yang tidak diakhiri dengan huruf vokal i. Nah, bagaimana sih maksudnya? Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama kita hari ini. Pembahasan pertama kita yaitu kata sifat i atau ikeyoshi. Nah, kata sifat i dalam bentuk positif. Nah, kira-kira apa sih kata sifat i? Kata sifat i seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya diakhiri huruf vokal i. Nah, itu di situ ditunjukkan ya penulisan dalam huruf hiragananya, huruf i. Nah, jadi kata-kata yang diakhiri dengan huruf i ini disebut kata sifat i atau ikeyoshi. Contoh misalnya atarashi, yasui, takai, nagai, mijikai. Atarashi itu artinya baru, yasui itu murah, takai itu mahal, nagai panjang, mijikai itu pendek ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat tulisan hiragananya, kelima contoh ini diakhiri huruf vokal i semua kan. Nah, itu yang mengindikasikan kalau dia termasuk kata sifat i, oke? Kata sifat yang diakhiri huruf vokal i. Nah, terus bagaimana kita merangkainya dalam sebuah kalimat? Kita langsung contoh kalimat saja. Contoh kalimatnya adalah watashi wa atarashi kuruma ga hoshii desu. Saya ingin mobil baru. Watashi itu artinya saya. Wa itu partikel penanda topik. Atarashi itu artinya baru, kuruma itu artinya mobil, ga itu partikel penanda subjek, lalu hoshi, hoshi itu apa kemarin kita bahas? Hoshi itu adalah ingin atau mau, tapi yang kita mau atau yang kita inginkan ini adalah sebuah benda. Watashi wa atarashi kuruma ga hoshii desu. Saya ingin mobil baru. Nah, jadi kalau kita ingin menyebutkan benda bersifat A atau benda bersifat B, maka kita meletakkan kata sifatnya dulu, langsung dilanjutkan dengan kata bendanya. Jadi tidak perlu menggunakan partikel no ya. Jadi bukan atarashi no kuruma, bukan, tapi atarashi kuruma. Nah, itu untuk kata sifat i seperti itu. Lalu bagaimana bentuk negatif dari kata sifat i-nya? Bentuk negatif dari kata sifat i ini kita bisa membentuknya dengan huruf vokal i yang di belakang itu kita hapus, lalu kita ganti kunai. Contoh misalnya yang tadi ya, atarashi itu artinya baru, atarashi menjadi atarashi kunai. Yasui menjadi yasu kunai.
Takai menjadi takakunai. Nagai jadi naga kunai, dan mijikai menjadi mijika kunai. Jadi huruf i di belakangnya itu kita hapus, kita ganti dengan kata kunai. Contoh kalimatnya bagaimana? Sono kamera wa yasu kunai desu. Kamera itu tidak murah. Sono itu artinya itu, kamera itu artinya kamera, berarti sono kamera, kamera itu. Wa itu partikel penanda topik, yasukunai tidak murah. Nah, yang tadi kan apa bentuk negatif dari kata yasui. Yasukunai tidak murah. Des sono kamera wa yasukunai des. Kamera itu tidak murah. Gitu kan kawan. Jadi cukup menambahkan kunai dengan menghapus terlebih dahulu vokal i yang di belakangnya itu. Lalu, bagaimana jika kita hendak membuat kata sifat i ini sebagai kata yang positif dan dalam bentuk lampau? Nah, untuk membuat kata positif lampaunya, kita menghapus vokal i yang di belakang, namun kita menggantinya dengan kata. Kata. Contoh, atarashi menjadi atarashikata. Yasui menjadi yasukata. Takai menjadi takakata. Nagai menjadi nagakata. Dan mijikai menjadi mijikakata. Begitu. Jadi baru itu dalam bentuk lampaunya, murah dalam bentuk lampaunya, mahal dalam bentuk lampaunya, panjang dalam bentuk lampaunya, dan pendek dalam bentuk lampaunya. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakan kata sifat i yang berbentuk positif lampau ini? Contoh, misalnya, Kyou no tabemono wa oishikatta desu. Kyou no tabemono wa oishikatta desu. Kyou itu artinya hari ini, no itu partikel yang menyatukan dua kata ini. Lalu tabemono. Tabemono itu artinya makanan. Kyou no tabemono, makanan hari ini. Wa partikel penanda topik. Oishikatta, enak. Jadi ceritanya mereka tadi sudah makan. Nah, kemudian salah satu dari orang tersebut berkata bahwa makanannya itu enak. Jadi karena makannya itu tadi sebelum dia berbicara dan sudah selesai gitu ya, atau dalam bentuk lampau, kita menggunakan oishikatta. Namun jika kita sedang makan berarti kita menggunakan oishi. Oishi itu artinya enak ya. Jadi kalau misal kita sedang makan kita menggunakan oishi, tapi ketika kita sudah selesai makan dan ingin mengatakan bahwa makanan itu enak, kita menggunakan bentuk lampaunya oishikatta. Tadi itu enak gitu. Nah, sekarang bentuk yang keempatnya yaitu bentuk negatif lampaunya. Bagaimana kita membuat kata sifat i ini menjadi bersifat negatif dan lampau. Jadi caranya adalah dengan menghapus vokal i lalu menggantinya dengan kunakata. Kunakata itu merupakan gabungan dari dua itu sebelumnya ya. Kunai itu mengartikan negatif, kata itu mengartikan lampau. Jadi negatif lampaunya kunakata. Berarti kalau misalnya yang tadi atarashi akan menjadi atarashi kunakata. Yasui menjadi yasu kunakata. Taka kunakata. Naga kunakata. Dan mijika kunakata. Begitu kan kawan, paham? Jadi kita mencampurkan yang negatif sama lampaunya. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya, Sakki no hon wa omoshiroku nakatta desu. Sakki itu artinya yang tadi atau yang barusan atau yang sebelumnya. Sakki no hon.
buku yang tadi atau buku yang barusan. Wa, partikel penanda topik. Omoshiro kunakatta. Nah, sumber katanya itu adalah omoshiroi. Omoshiroi itu artinya menarik ya. Nah, jadi kita menggantinya dengan omoshiro kunakatta berarti tidak menarik. Buku yang tadi itu tidak menarik, begitu. Kita langsung lanjut ke kata sifat yang kedua. Kata sifat yang kedua, kata sifat na atau nakeyoshi. Nakeyoshi. Yang pertama yaitu kata sifat nakeyoshi, bentuk positifnya. Sebelumnya apa sih itu kata sifat na? Kata sifat na itu diingatkan lagi bahwa kata sifat yang tidak diakhiri vokal i pada katanya. Contoh misalnya nigiyaka, ramai, shizuka, tenang, kantang, mudah. Lah terus itu kok ada kire sama yume? Kan itu akhirnya ada vokal i-nya. Nah, untuk kire dan yume ini pengecualian hanya untuk dua ini saja ya. Jadi kire dan yume ini masuk ke kata sifat na, dia doang berdua. Mengapa demikian? Karena kalau kawan-kawan ingat kemarin saya katakan bahwa apabila ada vokal E dilanjut vokal I, maka itu akan dibacanya E panjang ya. Jadi cara pembacanya adalah bukan kire, tapi kire, yume. Nah, makanya dia tidak terhitung sebagai kata sifat I karena cara pembacaan terakhirnya adalah huruf E, begitu. Walaupun hurufnya adalah huruf I, begitu kawan-kawan. Nigiyaka ramai, Shizuka tenang, kantang mudah, kire cantik, yume terkenal merupakan contoh kata sifat na. Nah, kira-kira kenapa sih kawan-kawan kita menyebutkannya sebagai kata sifat na, kok bukan yang lain gitu kan? Kita langsung lihat contoh saja. Jakarta wa nigiyaka na machi desu ne. Jakarta, kota yang ramai ya. Atau Jakarta adalah kota yang ramai ya. Nih, Jakarta itu artinya Jakarta. Wa itu partikel penanda topik. Lalu nigiyaka na machi, kota yang ramai. Nah, kawan-kawan, penyusunannya itu hampir sama seperti dengan kata sifat i ya. Jadi kata sifat dulu baru bendanya. Nah, lalu apa yang membedakan kata sifat na dengan kata sifat i? Bahkan kenapa ini disebut kata sifat na gitu. Jadi kalau kata sifat na ini ketika kita hendak menggabungkannya dengan benda, maka kita menambahkan na. Jadi nigiyaka itu artinya kan ramai. Tapi kita yang mengatakan kota yang ramai, maka nigiyaka na machi, kota yang ramai, begitu. Kata sifat na yang negatifnya. Nah, itu kata sifat na yang negatifnya kita membentuk dengan menambahkan kata sifat na dengan kata dewa atau ja, arimasen atau nai. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita bisa boleh menggunakan dewa arimasen atau dewa nai atau ja arimasen atau janai. Begitu ya. Nah, terus habis itu apa yang membedakan mereka ini, begitu kan? Nah, kalau dewa itu disandingkan dengan ja, kalau misalnya kita lihat mana yang lebih formal atau lebih sopan, yang lebih formal adalah dewa. Lalu ja ini lebih informal. Nah, arimasen itu kita sandingkan dengan nai. Jadi kalau misalnya kita lihat mana yang lebih formal atau lebih sopan, itu arimasen lebih sopan dibandingkan nai. Jadi ketika kita menggunakannya contoh kepada orang tua,
atau orang yang baru kenal, kita harus sopan sekali, itu kita menggunakan dewa rimasen seperti itu ya. Namun jika kita berbicara kepada teman yang sudah dekat banget, itu kita boleh menggunakan janai ya, janai sekalian. Jadi biar negatif sekali, jadi biar informal sekalian. Nah, kalau misal kawan-kawan tidak ingin terlalu formal, namun juga tetap menjaga sedikit kesopanannya, maka kawan-kawan boleh di blaster, entah itu dewanai atau jaarimasen, begitu ya. Contoh, nigiaka artinya ramai, ya kan? Nah, nigiaka dewaarimasen artinya tidak ramai. Lalu shizuka artinya tenang, menjadi shizuka jaarimasen. Ini contoh saja ya, jadi boleh juga dewa arimasen atau dewanai juga boleh. Itu artinya tidak tenang. Kantan jadi kantan dewanai misalnya, itu artinya tidak mudah. Kire itu cantik, kire janai tidak cantik. Yume itu terkenal, yume dewanai tidak terkenal. Contoh kalimatnya yaitu kono shiken wa kantan dewanai. Kono shiken wa kantan dewanai. Ujian ini tidak mudah. Kono itu artinya ini, shiken itu artinya ujian. Ujian yang dimaksud adalah ujian pelajaran ya. Shiken itu ujian pembelajaran. Wa itu partikel penanda topik, lalu kantan. Kantan ini salah satu contoh kata sifat na, artinya mudah. Dewanai berarti katanya menjadi negatif. Jadi ujian ini tidak mudah. Konoshiken wa kantan dewanai. Lalu bentuk yang keempat yaitu bentuk kelampau positifnya. Kita membentuk si kata sifat na ini lampau positifnya dengan menambahkan deshita atau data. Deshita atau data. Contoh misalnya yang tadi nigiaka menjadi nigiaka deshita, ramai tadi ya, sebelumnya ramai begitu. Shizuka jadi shizuka data misalnya, itu artinya sebelumnya tenang atau tenang gitu, tapi dalam artian lampau ya. Kantan jadi kantan deshita atau kantan data, artinya mudah. Kire itu artinya cantik, berarti kire data sebelumnya cantik atau cantik dalam artian lampau. Lalu yang terakhir yume terkenal, berarti yume deshita berarti tadinya terkenal atau sebelumnya terkenal. Begitu kawan-kawan. Contoh kalimat misalnya kono tokoro wa shizuka datta, tempat ini tadinya tenang. Kono tokoro tempat ini, kono itu ini, tokoro itu tempat, wa partikel wa yaitu penanda topik, shizuka datta sebelumnya atau di masa lalunya gitu ya, tenang tempatnya. Jadi tempat ini tenang tadinya, begitu. Berarti sekarang tempatnya sudah tidak tenang lagi. Nah, bentuk yang terakhir dari kata sifat na. Bentuk terakhir dari kata sifat na yaitu bentuk negatif lampaunya. Bagaimana kalau negatif lampau dari kata sifat na? Yaitu dengan menambahkan dewa atau ja nakata. Dewa atau ja nakata. Contoh misalnya berarti nigiaka menjadi nigiaka janakata. Shizuka menjadi shizuka janakata. Kantan jadi kantan dewanakata. Begitu. Kire menjadi kire dewanakata misalnya. Itu artinya tidak cantik dalam bentuk lampaunya. Lalu yume terkenal, yume janakata tidak terkenal. Contoh kalimatnya gimana sih? Contoh kalimatnya misalnya ano onna wa
kire dewa nakata. Perempuan itu dulunya tidak cantik. Ano itu artinya itu, onna itu artinya perempuan, lalu kire dewa nakata merupakan bentuk negatif lampau dari kata kire. Artinya tadinya atau sebelumnya atau dulunya dia itu tidak cantik loh, berarti sekarang dia sudah cantik, begitu kan kawan. Oke, kita finish di pertemuan kelima kita, warimashita. Nah, bagaimana kawan-kawan pembelajaran kita hari ini? Terasa begitu cepat bukan? Nah, kalau misal kawan-kawan merasa cepat, itu artinya kawan-kawan sedang menikmati pembelajarannya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan mudah dimengerti. Dan jika kawan-kawan masih agak rancu atau terlalu cepat saya menjelaskannya kira-kira seperti itu, kawan-kawan boleh memundurkan videonya untuk belajar lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kite kurete hontoni arigatou gozaimashita. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan ke-6 yaitu materi English Debate. Dan kawan-kawan jangan lupa pelajaran kita dari pelajaran 1 sampai 5. Dan hari ini kita telah mempelajari kata sifat i atau ikeyoshi dan kata sifat na atau nakeyoshi, serta bagaimana kita merubahnya dari bentuk positif menjadi bentuk negatif, bentuk positif lampau, dan bentuk negatif lampau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata astane.